Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat akuntansi pemerintah Indonesia. Salam sehat selalu. Kembali berjumpa dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Negara Setan, masih dalam pembelajaran akuntansi pemerintah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak para sahabat semua untuk membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang Badan Layanan Umum. Nah, saya yakin di antara teman-teman semua pasti sudah sangat familiar dengan istilah Badan Layanan Umum yang sering dikenal dengan istilah BLU. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang BLU, saya ingin mengajak teman-teman untuk mereview kembali, ya, merefresh kembali ingatan teman-teman tentang BLU. Ketika ada orang bertanya kepada teman-teman semua, ya, apa sih yang Anda ketahui tentang BLU? Kira-kira jawaban teman-teman apa? Oh, BLU itu rumah sakit, Pak. Atau BLU itu kampus. Bahkan PKN STAN itu termasuk salah satu BLU. Betul sekali. Bahwa salah satu bentuk BLU adalah lembaga pendidikan yang disebut dengan kampus. Dan salah satu contoh nyata adalah kampus kita, yaitu Politeknik Keuangan Negara STAN. Tapi, apakah yang namanya BLU itu hanya semata-mata lembaga pendidikan atau hanya semata-mata lembaga penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit? Ternyata, kalau kita bedah di dalam peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 mengenai BLU, oh, BLU ternyata luas. Tidak hanya itu, ya. Tidak hanya berupa jasa pendidikan maupun jasa kesehatan, tapi juga ada sektor-sektor lain yang ternyata pola keuangannya menggunakan konsep BLU, ya. Jadi, ketika kita bicara tentang BLU, maka kita selalu membayangkan ada sebuah fleksibilitas pengelolaan keuangan yang berbeda dengan keuangan satker pada umumnya. Itu satu. Yang kedua, bahwa dengan BLU ini diharapkan layanan kepada masyarakat itu lebih efisien, ya, karena mengedepankan prinsip 3E. Dan layanan ataupun penyediaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh BLU diharapkan ini mirip pelayanan yang disediakan oleh private sector, ya. Jadi istilahnya pemerintah punya agent-agent yang dia termasuk dalam lingkup pemerintah kita, masuk dalam satuan kerja kementerian lembaga, tapi punya konsep korporasi sebagaimana BUMN. Ya, nanti kita lihat apa sih sebenarnya perbedaan BLU dengan satker-satker yang lain ataupun persamaan BLU dengan satker-satker yang lain. Kita akan bedah di dalam slide-slide setelah ini. Sebelum ke sana, saya ingin memperkenalkan teman-teman, ya, bahwa selama ini yang namanya BLU itu pendapatannya apa saja sih di dalam postur APBN. Mari kita lihat. Nah, ternyata kalau teman-teman coba bedah di dalam LKPP, ya, yang namanya BLU itu ternyata banyak sekali, ya. Pendapatan BLU adalah salah satu dari kelompok pendapatan penerimaan negara bukan pajak, ya. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa PNBP itu dilihat dari klasifikasi kelompok pendapatan itu ada 4. Yang pertama adalah PNBP sumber daya alam. Yang kedua adalah PNBP dari kekayaan negara yang dipisahkan. Yang ketiga, PNBP lainnya, ya. Dan yang keempat adalah pendapatan BLU. Jadi kalau teman-teman lihat dari laporan keuangan itu sesuai dengan kode BAS-nya, kode akunnya, maka kita lihat bahwa namanya PNBP, BLU itu kodenya adalah 424. Gitu ya. 421 untuk SDA, 422 untuk kekayaan negara dipisahkan, 423 untuk PNBP lainnya, dan 424 untuk BLU. Jadi kalau kita lihat dari 3 digitnya seperti itu, ya. Mari kita lihat ternyata BLU banyak sekali. Ini contohnya adalah ada pendapatan jasa layanan umum, ya. Di dalam pendapatan jasa layanan umum itu ada penyediaan barang jasa. Ini ya core bisnis dari PNBP ini. PNBP BLU, ya, penyediaan barang jasa kepada masyarakat. Kemudian ada pendapatan dari pengelolaan wilayah dan kawasan. Ternyata ada jenis-jenis PNBP BLU yang diperoleh dari pengelolaan wilayah ataupun kawasan tertentu. Kemudian ada pengelolaan dana khusus untuk masyarakat. Itu juga sangat banyak, ya. Dan ada yang dari pengelolaan BUMN pada pengelola barang. Ini adalah contoh-contoh pendapatan yang diperoleh dari konsep BLU. Kita lihat dari sisi pendapatan untuk penyediaan barang jasa ini paling besar, ya, di tahun 2018 mencapai 28,7 triliun, ya. Disusul oleh pengelolaan dana khusus, ya, 17,6 triliun, ya. Dan berikutnya yang ketiga adalah pengelolaan wilayah, ya. Dan yang terakhir adalah dari BUMN,
Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwasanya ternyata sumbangsih BLO ya yang benar-benar berasal dari tugas fungsi pokok dari Satker BLO yang bersangkutan bisa menyumbangkan 48 triliun dari 55 triliun ya. Oke, yang dihasilkan oleh Satker BLO yang bersangkutan. Karena ada pendapatan lain yang sebenarnya dia tidak murni berasal dari tugas fungsi dia. Misalkan pendapatan hibah BLU ya. Kemudian pendapatan hasil kerjasama BLU ini dan pendapatan dari alokasi APBN. Ini siapa? Nanti kita lihat. Kok ada namanya pendapatan dari alokasi APBN itu apa, Pak? Nah, mana pendapatan BLU lainnya? Artinya kalau kita lihat sebagian besar pendapatan BLU adalah disumbangkan oleh tugas fungsi atau tugas pokok utama dari Satker BLU yang bersangkutan. Dan lihat dari perkembangan 2017 ke 2018, teman-teman bisa melihat naik signifikan ya, dari 47 triliun naik menjadi 55 triliun ya. Ini berarti sebuah capaian yang bagus dan nanti kita cek ya di 2019 seperti apa ya. Apakah mengalami lonjakan lagi atau bahkan stagnan atau turun gitu ya. Mari kita lihat tayangan berikutnya. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis pendapatan BLO yang ada di LKPP atau di LKKL ya. Kalau kita melihat sebaran Satker yang menerapkan pola keuangan BLO, ternyata banyak sekali ya. Per 31 Desember 2018, BLU kita tersebar di 20 kementerian lembaga ya. Ingat, di 20 kementerian lembaga nih. Dan tersebar di 217 satuan kerja. Ya. Jadi kalau namanya pendapatan BLU itu pendapatan di BUN atau di KL. Pendapatan di KL ya. Di BUN tidak ada pendapatan BLU ya. Pendapatan BLU hanya ada di kementerian lembaga. Oke. Dan kita lihat di sini yang paling banyak satkernya yang menerapkan konsep BLU adalah dari Kementerian Kesehatan karena banyak rumah sakit yang menerapkan konsep pengelolaan BLU ya. Kemudian yang kedua apa? Kepolisian. Ya, kepolisian sebenarnya di dalam kepolisian ini juga banyak rumah sakit Polri kan gitu ya. Kemudian Kementerian Perhubungan ya. Ini bandara-bandara itu kan dikelola oleh sana. Kemudian Ristek Dikti ya. Kalau sekarang namanya Kemendikbud. 34 nih kampus-kampus ya. Ada universitas-universitas maupun politeknik termasuk kampus kita. Tapi kampus kita nggak masuk sini. Kampus kita masuknya di sini nih. Di Kementerian Keuangan. Mana Kementerian Keuangan? Ini dia. Kementerian Keuangan ada 5. Ya. Ya, coba teman-teman sebutkan. BLU yang ada di Kementerian Keuangan itu apa saja? Pertama, PKN STAN ya. Yang kedua adalah apa? LPDP, pengelola dana pendidikan ya, yang memberikan beasiswa itu ya. Yang ketiga adalah Pusat Investasi Pemerintah. Yang keempat adalah pengelola dana sawit ya, LPD pengelola dana sawit. Yang kelima adalah Elman, Lembaga Manajemen Aset Negara. Jadi ada 5 BLU yang ada di Kementerian Keuangan. Ya, ini topik menarik kalau teman-teman nanti tertarik menggali tentang akuntansi BLU untuk KTT Anda di tahun depan ini masih sangat terbuka karena masih sedikit sekali rekan-rekan kakak kelas Anda yang menulis tentang akuntansi BLU ya. Oke, itu gambaran tentang sebaran satuan kerja BLU yang ada di kementerian lembaga ya. Dari sini kita melihat bahwasanya kalau menurut PP 23 tahun 2005 itu kan BLU menjadi 4 kelompok ya. Ada BLU penyedia jasa kesehatan, pendidikan, pengelola kawasan, dan pengelolaan dana khusus. Jadi ada 4 ini sebenarnya kelompok BLU ya. Dan yang paling banyak memang penyedia barang jasa ini yang kesehatan dan pendidikan ya, 203. Pengelola kawasan ada 4 dan 10 untuk pengelola dana khusus. Nah, teman-teman kalau ingin membedah lebih lanjut, mengetahui lebih lanjut tentang BLU, jangan lupa baca PP 23 tahun 2005, bagaimana sudah disempurnakan dengan PP 74 tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan BLU. Nah, sebelum saya pindah ke PKN STAN, waktu itu memang sudah ada rancangan peraturan pemerintah untuk menyempurnakan PP 74 ini. Ya, tapi setahu saya sampai pindah belum terbit PP-nya itu. Ya. Kemudian lebih yang khusus kalau bicara tentang akuntansinya, teman-teman bisa lihat di PMK 217 tahun 2015 ya, tentang PSAP 13. Jadi mulai tahun 2015 kita sudah punya PSAP khusus tentang BLU. 217 tahun 2015. Itu tentang PSAP-nya ya.
Tentang sistemnya, nah, itu dikembangkan di PMK 220 tahun 2016 ya. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan BLU. Di sinilah nanti kita bisa melihat contoh-contoh ayat jurnal standar yang ada di BLU. Sementara PMK 42 2017 itu sebenarnya meskipun dia sifatnya perubahan, yang dirubah hanya masa pemberlakuan sistem akuntansi BLU yang di PMK 220. Ya, nanti saya jelaskan apa bedanya PMK 42 dan PMK 220. Sekaligus nanti saya akan menjelaskan karakteristik yang membedakan antara Satker BLU dengan Satker pemerintah non-BLU. Oke. Oke, ini adalah hal-hal yang umum sudah kita ketahui ya, bahwasanya standar akuntansi kita mengacu ke SAP 71 2010 ya. Kemudian sistem akuntansinya juga dikembangkan dengan mengacu pada peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada sistem akuntansi pemerintah ya. Dan ini ada PMK ada SAP 13 dan PMK 220 yang merupakan senjata khusus buat BLU. Jadi mau bicara BLU, Anda baca PSAP 13, PMK 220 2016 dan PMK 42 tahun 2017. Nah, ini ya. Saya ingin menjelaskan beberapa hal penting terkait BLU. Jadi gini, kalau bicara tentang BLU, Anda ditanya pasti. Apa sih bedanya BLU sama BUMN? Apakah BLU sama dengan BUMN? Tentu tidak. Kalau BLU itu konsepnya adalah pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Ya, saya ulangi. BLU merupakan bagian dari kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Apa makna tidak dipisahkan ini? Makna tidak dipisahkan adalah setiap rupiah yang menjadi pendapatan BLU itu akan menjadi pendapatan APBN, menjadi pendapatan negara. Demikian juga setiap rupiah yang dikeluarkan oleh BLU akan menjadi belanja negara, belanja APBN. Berbeda dengan konsep pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yaitu sebagaimana konsep dalam BUMN. Di BUMN itu kekayaan negaranya ada dipisahkan. Maknanya apa? Pendapatan BUMN seperti PLN, Pertamina, Garuda, dan lain sebagainya, pendapatan mereka tidak masuk pendapatan APBN. Ya, karena pendapatan tiket Garuda, pendapatan tiket kereta api, apakah masuk APBN? Tidak, karena dia kekayaan negara dipisahkan. Yang masuk dalam konsep APBN adalah ketika BUMN itu, yang pertama ya, BUMN itu mendapatkan untung dan mereka membagikan dividen kepada kita, maka dividen itu jadi PNBP. Satu. Terus kedua, investasi kita yang ada di BUMN itu menjadi ekuitasnya mereka. Di satu sisi kita mengakui sebagai investasi permanen. Ini yang kita sebut dengan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi, perbedaan antara BLU dan BUMN apa? Teret. Nah, pintar sekali. Kalau BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan, sedangkan BLU kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Dan apa makna dipisahkan dan tidak dipisahkan? Tadi sudah dijelaskan, ya. Nggak perlu dihafalkan, tapi dipahami, ya. Yang namanya dipisahkan berarti itu tadi, setiap pendapatan dia, belanja dia bukan merupakan belanja maupun pendapatan APBN. Tapi kalau tidak dipisahkan, setiap pendapatan maupun belanja bagian dari postur APBN, kan gitu. Kemudian bedanya apa sih Pak? Yang namanya BLU dengan satker yang lain. Ingat, yang namanya BLU itu adalah satker di lingkungan kementerian lembaga yang dia melakukan petugas dan fungsinya, utamanya adalah melayani masyarakat dan meng-create revenue, men-generate revenue. Dan revenue inilah disebut dengan PNBP. Jadi, BLU itu merupakan pendapatan PNBP, bukan pendapatan yang lain. Kenapa? Kita tahu di postur APBN yang namanya BLU, pendapatan APBN kita kan ada 3 ya, pajak, PNBP, dan hibah. Sehingga ketika Satker menghasilkan pendapatan, maka pendapatannya pasti ditanya, ini masuk pendapatan apa nih? Pendapatan pajak, PNBP, atau hibah? Pasti, BLU pasti pendapatan PNBP. Karena kalau pajak, pasti larinya ke DJP. Kalau hibah, larinya ke Sikubah, BA 9902. Ya. Terus tadi kalau teman-teman perhatikan di LKPP, itu ada pendapatan hibah BLU. Mas ada nanya nggak? Ingat nggak tadi ada pendapatan hibah BLU? Pak, kalau pendapatan hibah BLU itu masuk pendapatan hibah atau pendapatan PNBP? Ayo. Ada yang punya jawaban? Nah, tepat sekali. Yang namanya pendapatan hibah BLU itu merupakan pendapatan PNBP, bukan pendapatan hibah. Nah, itu ya. Jadi nanti ketika BLU mendapatkan hibah, hibahnya itu jadi pendapatan PNBP, bukan menjadi hibah langsung sebagaimana kita pelajari
di akuntansi pendapatan hibah, ya. Tuh, ini keunikan kalau PN Satker BLU dapat hibah itu jadi pendapatan hibah BLU, jadi bagian dari pendapatan PNBP, bukan bagian dari pendapatan hibahnya si Kubah, ya, gitu. Oke, itu secara umum tentang perbedaan antara Satker, PNBP, BLU dan non BLU. Yang pertama itu ya, bahwa persamaannya sama-sama menghasilkan PNBP. Yang kedua, ini dari sisi tarifnya. Kalau tarif untuk Satker yang non BLU, itu tarif PNBP-nya ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sebagaimana amanat Undang-Undang PNBP. Baik di Undang-Undang PNBP yang lama, Undang-Undang 20 tahun 97, maupun di Undang-Undang baru, tahun nomor 9 tahun 2018, itu sama-sama diamanatkan di PP. Hanya saja di Undang-Undang yang baru ini lebih fleksibel. Bahwasanya untuk revisinya, nah, di jenis-jenis PNBP tertentu bisa ditetapkan dengan peraturan di bawah PP. Ya. Teman-teman tolong lihat di Undang-Undang 9 tahun 2018. Itu ya. BLU demikian. Kalau PNBP biasa tuh harus ditetapkan oleh PP. Tapi untuk Satker BLU, pendapatannya, tarifnya, itu bisa ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Maka, teman-teman kalau lihat, tarif PNBP BLU-nya Pekanstan, itu dasar hukumnya bukan PP, tapi cukup peraturan Menteri Keuangan. Ya. Bahkan di beberapa Satker BLU itu, tarif pendapatan BLU-nya itu bukan PMK, malah ada yang cukup ditetapkan dengan kepala Satker, misalkan ditetapkan oleh rektor untuk pendidikan, untuk perguruan tinggi ya, atau ditetapkan oleh kepala rumah sakit. Ya. Apakah itu salah? Wallahu alam. Ya. Dilihat dari hukum tata negara seperti apa, menarik kalau teman-teman mengkaji dari sisi hakimnya. Apakah boleh tarif PNBP BLU ditetapkan di bawah peraturan Menteri Keuangan? Jadi lebih fleksibel lagi ya, kepala Satker dan lain sebagainya. Itu menarik ya. Nah, artinya dari sisi tarifnya udah beda nih. Fleksibilitas tarifnya tentu lebih fleksibel PNBP BLU dibandingkan yang non BLU. Karena harus pakai PP kan bikinnya harus lama. Kemudian perbedaan berikutnya adalah dari sisi penggunaan PNBP. Ya, ingat teman-teman bahwasanya PNBP itu pendapatan yang sebagian dananya bisa dipakai lagi oleh Satker yang menghasilkan PNBP yang dimaksud. Ini kita sebut dengan konsep earmarking. Ya. Earmarking, telinga, marking, tanda. Ya. Earmarking, artinya pendapatan itu sudah di-coupling. Setiap rupiah yang dihasilkan dari PNBP, sebagian PNBP-nya itu bisa dikembalikan lagi ke Satker yang bersangkutan menjadi sumber dana belanja, menjadi tambahan pagu kan gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan earmarking. Nah, sementara Satker yang non BLU dia juga bisa gunain. Terus bedanya apa, Pak? Kalau yang non BLU itu PNBP yang dia peroleh harus di-store dulu ke kas negara. Yeah. Sementara PNBP BLU tidak perlu di-store. Dia bisa langsung digunakan. Tuh. Kalau langsung digunakan nanti pertanggungjawabannya gimana, Pak? Nah, itu. Kalau langsung digunakan, nanti pertanggungjawabannya tiap triwulan. Ya, tiap triwulan Satker BLU itu akan melakukan yang namanya pengesahan pendapatan atas pendapatan yang dia terima dan pengesahan belanja atas uang yang dia dilakukan spending untuk pengeluaran. Ya, itu yang kita sebut dengan pengesahan pendapatan dan belanja BLU. Nah, beda dengan Satker non BLU. Satker non BLU dia tidak bisa menggunakan PNBP secara langsung. Ketika misalkan Polri memungut PNBP dari layanan SIM, dari layanan STNK, itu bukan PNBP BLU. Ya. Itu dia nyengut, kalau dia mau pakai harus setor dulu ke kas negara nih. Baru dia akan bisa klaim pakai SPM ya. Bahwasanya dia menggunakan pagu dari penggunaan PNBP dari sumber dana PNBP, dia akan pakai itu untuk belanja. Itu harus dia store dulu. Tapi kalau PNBP BLU tidak perlu di store. Nah, jadi sebelum saya lebih jauh ke sana, saya ingin mengingatkan kembali teman-teman mungkin sudah belajar di PPKN bahwa yang namanya DIPA ya, daftar isian pelaksanaan anggaran itu. DIPA itu kan terbagi-bagi, ada sumber dananya dari RM, itu rupiah murni ya. Ini DIPA ya. Aduh, mana tadi ya. Nah, DIPA ini kalau ada papan tulis enak nih. DIPA sumber dananya kan ada RM ya. Rupiah murni. Kemudian ada PNBP. Ya. Kemudian yang ketiga ada PHLN. Pinjaman hibah luar negeri. Ini sumber dana secara umum yang ada di DIPA. Jadi, semua Satker
semua KL itu umum, semua KR pasti dapat ini yang namanya sumber dananya dari rupiah murni. Apa namanya rupiah murni? Bukan berasal dari dana PNBP, bukan berasal dari dana yang sifatnya earmarking atas pendapatan PNBP. Jadi semua KL, hakikatnya baik yang dia menghasilkan PNBP maupun yang tidak menghasilkan PNBP, pasti dapat alokasi DIPA yang namanya sumber dana rupiah murni. Nah, selama ini yang kita pelajari kan seperti itu. Sumber-sumber dana belanja-belanja kemarin kita pelajari sebenarnya adalah dalam konteks DIPA rupiah murni. Cuman kita nggak sebut rupiah murni, kita nyebutnya cuma DIPA biasa. Ya. Nah, sekarang kita perkenalkan, karena konsep BLU, teman-teman harus bisa bedain antara DIPA yang rupiah murni dan DIPA yang berasal dari PNBP. Karena apa? Karena nature-nya berbeda. Cara pertanggungjawabannya nanti berbeda. Ketika uang dikeluarkan dari rupiah murni, harus ada SPM, ada SP2D. Tapi kalau uang dari DIPA yang sumber dananya PNBP, tidak perlu ada dokumen SPM atau SP2D. Nah, menarik kan? Nah, ini nanti bedanya antara Satker biasa dan Satker BLU ini. Ada DIPA PNBP, dan even kalau ada Satker non-BLU dia menghasilkan PNBP yang dia gunakan, itu tetap perlu dokumen SPM dan SP2D. Tapi kalau Satker BLU, saya ulangi lagi, Satker BLU tidak perlu menerbitkan SPM dan SP2D. Kenapa? Karena uangnya dia pegang, nggak perlu di store, gitu loh. Uangnya langsung dia pakai. Tiap triwulan dilakukan pengesahan. Nah, nanti kita lihat akuntansinya gimana, ya. Jadi konsep umum ini teman-teman harus paham, ya. Ada DIPA rupiah murni, PNBP, PHLN. Ya, kadang-kadang di satker-satker yang mendapatkan penugasan proyek tertentu, dia sumber dananya dari utang, bisa. Ya. Jadi setiap satker BLU nanti dia punya DIPA yang sumber utamanya dari rupiah murni dan sumber dananya juga dari PNBP. Dan PNBP-nya ini berbeda dengan PNBP satker yang non BLU karena dia bisa gunain langsung, nggak perlu dokumen SPM SP2D. Sementara satker yang non BLU dia harus nyetor dulu uangnya dan perlu SPM dan SP2D. Jelas sampai sini ya. Oke, sekarang direnungkan dulu, dicerna dulu. Catat ya. Hal yang nggak jelas dicatat, nanti kita diskusikan di kelas. Ya. Itu ya. Kemudian apalagi yang membedakan antara BLU dan non-BLU dari sisi jenis layanan. Ya. Satker non-BLU, jenis layanannya tuh umumnya berupa mandatory spending, mandatory services. Artinya jasa-jasa itu jasa yang tidak bisa diperoleh masyarakat di luar instansi pemerintah. Sehingga memang harus ke pemerintah. Misalkan tadi SIM, STNK, paspor, itu kan masyarakat nggak bisa gitu loh. Ke unit lain, ke instansi swasta yang bisa ngeluarin paspor, SIM, surat nikah, kan nggak bisa. Itu kita sebut dengan mandatory. Nah, mandatory services ini itu nggak boleh di BLU-kan istilahnya gitu. Nggak boleh dilaksanakan oleh Satker BLU. Yang bisa dilaksanakan oleh Satker BLU adalah layanan-layanan sifatnya kita sebut quasi public service ya. Sifatnya adalah quasi ya. Kita sebut quasi kenapa? Dia semi public good. Artinya barang ini disediakan oleh pemerintah tapi juga swasta bisa menyelenggarakan. Tadi contohnya sekolah ya, universitas, kesehatan itu kan ada kampus swasta, kampus pemerintah, rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah. Itu BLU main di sana. Pengelolaan wilayah, pengelolaan dana itu kan swasta punya, pemerintah juga punya. Tapi untuk layanan-layanan sifatnya mandatori yang masyarakat itu nggak bisa mendapatkan layanan selain dari pemerintah, itu tidak boleh di BLU-kan. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa paham. Kalau ditanya, berikut ini adalah layanan PNBP yang berbasis BLU, kecuali. Nah, berarti Anda bisa tahu, A, pendapatan dari SPP perguruan tinggi. B, pendapatan dari layanan paspor. Ya. C, pendapatan dari jasa rumah sakit. B, pendapatan dari pengelolaan kekayaan, pengelolaan dana khusus. Pasti jawabannya adalah apa? Ya, dari paspor tadi. Karena paspor itu layanan yang sifatnya mandatori pemerintah. Ya, tuh. Nah, itu beberapa karakteristik unik antara BLU dan BLU. Kemudian di sini kalau teman-teman lihat tadi ya, nih tidak mengutamakan mencari keuntungan ya meskipun dia korporasi bentuknya dalam konsep korporasi ya, tapi tidak mengutamakan keuntungan karena kalau udah mencari keuntungan itu namanya BUMN ya. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Oke. Menghasilkan barang jasa. Oke. Ini tadi ya, kekayaan negara tidak dipisahkan tadi saya sudah bilang. Nah, apa fleksibilitas BLU yang lain? Kita lihat
Tadi saya sudah sebutkan pendapatan bisa digunakan langsung, cukup melakukan pengesahan. Nanti jurnalnya gimana minggu depan kita bicarakan ya. Kemudian fleksibel budget. Kenapa fleksibel? Karena setiap realisasi pendapatannya naik, maka budget anggarannya dia juga pagu anggaran dia juga naik gitu loh, ya. Kemudian ini menariknya BLU bisa melakukan investasi. Ini yang tidak dimiliki oleh Satker non BLU. Bisa naruh uang di jangka dia beli surat utang, dia bisa invest ke deposito ya, ke dana bergulir. Ini kalau jangka panjang ya, kalau jangka pendek bisa ke deposito. Kemudian dia bisa nyari utang juga, surplus. Ya ini, yang unik lagi dari BLU adalah surplus anggaran tidak perlu di-store. Jadi kalau ada anggaran sisa di tahun itu tidak perlu di-store kas negara. Kenapa? Karena surplus BLU hakikatnya sudah merupakan bagian dari surplus BUN. Ya, saya ulangi, surplus BLU sudah merupakan bagian dari surplus BUN sehingga tidak perlu di-store. Sudah menjadi kewenangan BLU. Serah ya. Kalau nggak minta Menteri Keuangan ya bisa dikelola oleh BLU. Ini menarik ya. Kemudian pegawai negeri, pegawainya itu bisa dari PNS maupun profesional non PNS. Kayak di STAN ini kan juga ada pegawai-pegawai yang non PNS kan ya. Kemudian pengelolaan barangnya dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan dan bisa memanfaatkan kas yang idle dan hasilnya untuk BLU. Nah, tadi saya sebutkan dia bisa investasi, gitu ya. Oke, nah teman-teman pasti curious nih, Pak, kapan sih pertama kali kita mengenal konsep BLU kan itu ya? Jadi teman-teman harus paham bahwasanya di Indonesia ini BLU itu pertama kali diperkenalkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang apa? Perbendaharaan negara. Even di Undang-Undang PNBP Nomor 20 Tahun 97 dulu nggak mengenal namanya PNBP BLU. Maka ketika tiba-tiba makhluk yang namanya pendapatan BLU muncul di Undang-Undang 1 Tahun 2004, ini kan Undang-Undang 20 itu jadi tergagap-gagap kan. Kita nggak pernah kenal tuh namanya BLU. Tahu ada pendapatan setelah ini muncul BLU. Nah, makanya akhirnya kan setelah sekian tahun undang-undang ini diubah menjadi Undang-Undang 9 tahun 2018, di mana di dalam Undang-Undang 9 2018 dia mengakomodir tentang jenis PNBP yang namanya pendapatan BLU. Ya, tuh ceritanya panjang tuh. Kenapa sih BLU kita kok muncul dari undang-undang perbendaharaan ini? Kalau di luar negeri teman-teman lihat konsep BLU itu adalah konsep public service. Jadi yang ditonjolkan adalah pelayanannya dulu. Dan pelayanan supaya pelayanan dari pemerintah itu bisa lebih efisien, maka di-BLU-kan, namanya agentification, untuk membentuk agentnya, ya. Tapi kalau di pemerintah, di kita ini unik, BLU itu bukan muncul dari Undang-Undang Pelayanan Publik, tapi justru muncul dari Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Artinya yang diincar fleksibilitas keuangannya, ya. Jadi plusnya nggak beda nih. Kalau di sana kan sebenarnya ngincar pelayanannya dulu, tapi di Indonesia malah fleksibilitas keuangannya dulu. Padahal ujungnya kan sebenarnya pengen pelayanan. Tapi yang diperkenalkan, kenapa bukan di Undang-Undang Pelayanan Publik? Munculnya malah di Undang-Undang Perbendaharaan Negara dulu. Menarik kan? Nah, nanti bisa dikaji ya. Tuh. Baik, itu karakteristik dari BLU dan perbedaannya dengan BLU. Mudah-mudahan teman-teman sekarang sudah mulai ada gambaran ya. Tolong dicatat, kalau ada hal yang kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan di kelas. Lalu kita beranjak ke kewajiban-kewajiban sebagai BLU apa sih Pak? Tadi ya, sebagai Satker penghasil PNBP, dia juga wajib menyusun tarif PNBP BLU. Tapi tadi ingat, peraturannya lebih fleksibel, bisa peraturan Menteri Keuangan atau di bawahnya. Yang kedua, karena BLU merupakan bagian dari satuan kerja kementerian lembaga, maka dia harus menyusun RKAKL istilahnya ya, menyusun Rensta. Nah ini dia nyebut RBA, Rencana Bisnis dan Anggaran, dia ada RBA. Dan ada DIPA pasti ya. Menyusun sistem akuntansi ya, kemudian dia juga menyusun laporan keuangan. Ya ini nih. Dulu sebelum ada PSAP 13 tahun 2015, yang namanya BLU itu teman-teman ya, dia menyusun laporan keuangannya dua nih. Ya. Laporan keuangannya dua rezim, PSAK dan PSAP. Kenapa? Karena sebelum tahun 2015 kita belum menerapkan konsep akuntansi akrual secara penuh. Sehingga yang namanya BLU ini kan sebenarnya konsepnya konsep korporasi nih. Jadi untuk mengetahui kinerja dia secara utuh, maka diharapkan dia bisa menyajikan laporan keuangan yang berbasis akrual. Nah, itu dia. Untuk bisa menyajikan laporan keuangan berbasis akrual itulah BLU waktu itu nyusun dua laporan. Yang PSAP untuk pertanggungjawaban anggarannya, karena dia satker pengguna anggaran, sedangkan sebagai entitas bisnisnya
dia menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK, khususnya adalah PSAK nomor 45 tentang organisasi nirlaba. Sehingga di sini dulu sebelum tahun ini ya, sebelum akrual dulu kita mengenal adanya laporan apa? Aktivitas. Ini kan laporan aktivitas itu seperti laporan operasional yang ada di PSAP ya. Ini laporan aktivitas ya. Nah, sejak ada PSAP 13 kemudian ada PMK 220, maka sebenarnya BLU cukup membuat laporan yang berdasarkan PSAP. Kenapa? Karena di PSAP 13 sudah mengatur akuntansi akrual. Terbukti dengan apa? Dengan munculnya laporan operasional gitu. Ya. Nanti kita lihat fase-fasenya seperti apa ya. Kemudian dia melakukan pengesahan pendapatan dan belanja seperti tadi saya utarakan bahwasanya ini terkait dengan belanja yang sumber dananya dari PNBP yang dia pungut bisa langsung dia pakai ya. Kayak STAN ini menerima PNBP dari pendaftaran SPMB, maka uang pendaftaran bisa langsung dipakai untuk operasional SPMB itu. Kemudian dulu karena dia pakai PSAK, dulu ada audit laporan keuangan oleh pengawas eksternal oleh KAP ya dulu. Nah ini unik di BLU punya dewan pengawas, dewas. Nah, STAN punya dewas ya. Dewas dan pengawas terdiri dari orang-orang profesional ya, ada pejabat juga di sana. Kemudian tetap menyusun SOP sebagai satker yang lain dan ini punya rekening lainnya BLU secara tertib ya. Dan ini nanti menarik ya tentang rekening BLU nanti kita bisa lihat. Baik. Mana yang tadi belum saya jelaskan, di sini gambaran BLU sudah ada lagi. Instansi sama ya. Oke. Kemudian PSAP 13, PMK 217. Nah, laporan keuangan BLU itu dikonsolidasikan pada laporan keuangan KL yang membawahi, gitu ya. Jadi kalau ada rumah sakit yang di bawah Polri, itu akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan Polri, ya. Kemudian ada kampus-kampus di bawah Kementerian Pendidikan, ya, yang konsepnya BLU ya, maka kampus-kampus itu juga akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Kementerian Pendidikan, ya. Termasuk satker-satker pendidikan yang bukan BLU itu juga dikonsolidasikan. Nah, kayak PKN Setan, kemudian LPDP, Elman itu laporan keuangannya dikonsolidasikan kemana? Ke laporan keuangan Kementerian Keuangan selaku pengguna anggaran, yaitu BA 15, bukan ke LKBUN. Kan di LKBUN nggak ada pendapatan BLU. Ya. Kemudian kita tahu ya pakai aplikasi pakai Saiba ya. Maka jurnal-jurnal di PSA, jurnal-jurnal di PMK 220 itu masih konsepnya konsep Saiba, belum PMK 212. Maka nanti kita akan lakukan penyelarasan nih. Jurnal-jurnal mana saja yang masih relevan kita pakai. Tapi sebenarnya kalau di kementerian lembaga saat ini kan memang mereka masih pakai Saiba, belum pakai Sakti. Sehingga yang dipakai masih PMK tentang Saiba, belum PMK tentang Sakti. Kita lanjut. Oke, secara umum ini ya, BLU ada di mana? Oh, benar Pak, BLU ada di sini Pak. Ya, ada di bawah SAI, Sistem Informasi Instansi ya. Dan namanya BLU juga satker pengguna barang maupun satker pengguna anggaran ya. Barang untuk BUMN-nya, barang untuk uangnya gitu ya. Oke. Ya. Sekarang kita masuk ke bicara lebih lanjut tentang basis akuntansi dan kebijakan akuntansi. Mohon maaf ya, teman-teman ya, agak panas di sini ya. Oke, kita bisa ngopi-ngopi dulu, minum silakan ya. Nah, santai saja, asal jangan tidur. Baik, basis akuntansinya untuk BLU pakai basis akrual sebagaimana satker yang selama ini ada sejak tahun 2015. Kemudian mengakui adanya pengaruh transaksi tanpa memperhatikan arus kasnya diterima atau dibayar ya, karena akrual ya. Kemudian basis kas tetap digunakan untuk LRA sepanjang APBN menggunakan pendekatan basis kas. Ini seperti konsep satker non BLU seperti itu ya. Oke. Nah, ini yang namanya basis kas di BLU ini unik. Tidak hanya uang yang masuk ke kas negara, tapi termasuk pendapatan BU dan belanja BU yang diakui pada saat pengesahan. Jadi titik poin cash basis-nya adalah di titik pengesahan pendapatan dan belanja. Jadi ketika ada uang masuk oleh BLU, kalau tidak dilakukan pengesahan, maka uang masuk itu tidak perlu dicatat. Kenapa? Cash basis-nya belum kena di sana. Ya. Pengakuan cash basis-nya ketika uang itu disahkan ke KPPN sebagai pendapatan, pada saat itulah satker bisa mengakui pendapatan BLU. Nah, jadi ketika ada uang masuk, itu si satker BLU biasanya nggak nyatet. Kok bisa Pak? Ketika belanja juga nggak nyatet. Nyatetnya nanti tiap 3 bulan ketika ada pengesahan pendapatan dan pengesahan belanja, pada saat itulah
BLU itu akan mencatat pendapatan dan belanjanya. Nah, nanti kita lihat ya, akuntansinya seperti apa. Nah, ini kita melihat teman-teman ya, di PMK 220 itu sebenarnya gimana sih Pak pemberlakuannya gitu ya. Oke. Sebelum PMK 220 ya, itu apa namanya? Satker BLU masih menggunakan dualisme laporan yaitu PSAK dan PSAP kan gitu ya. Oke, tapi setelah 220 sebenarnya waktu itu mulai tahun apa namanya laporan keuangan 2016 harusnya pakai PSAP 13, tapi karena terbitnya PMK ini di akhir tahun, maka Satker-Satker BLU banyak belum siap. Sehingga muncullah dari PMK 220 menjadi PMK 42 tahun 2017 kan itu. Di PMK 42 tahun 2017 mengatur pelaporan keuangan BLU yang menggunakan PMK 220 itu wajib dilaksanakan baru pada tahun 2018. Sehingga ada masa transisi di sana. Makanya namanya teman-teman kalau mau nulis KTTA, kalau lihat laporan keuangan BLU yang sebelum 2018, itu pasti ada aja tuh Satker BLU yang belum pakai PSAP secara full, ya. Artinya dia masih ada dualisme reporting, ya, dualisme pelaporan, PSAK dan PSAP. Tapi 2018 itu wajib kudu mesti, nah, laporan keuangannya hanya PSAP, yaitu ada 7 laporan. Nah, ini uniknya BLU adalah laporan keuangannya tidak cukup 5 seperti satker-satker yang lain, tapi dia 7 karena hakikatnya BLU itu merupakan entitas pelaporan. Nah, ini konsep baru ya. Oh, selama ini kan entitas pelaporan cuma itu Pak, ada 4 itu. Ternyata plus satker BLU. Satker BLU juga entitas pelaporan karena dia menyusun 7 laporan keuangan. Nah, ya. Oke. Nah, oke, setelah PMK 220 harus mulai 2018 itu ditegaskan di PMK 42 2017 harus pakai PSAP ya. Oke, nanti bisa lihat gambar-gambarnya nih, sederhana kok. Nah, secara konsep karena dia entitas pelaporan, maka laporan keuangannya ada 7 ya, dari mulai LRA sampai LAK. Tapi ingat, meskipun dia punya 7 laporan keuangan yang dikonsolidasikan ke LKKL, karena kan dia akan dikonsolidasikan ke KL-nya nih. Yang dikonsolidasikan tetap yang 5, ya. Yang 2, yang LP SAL dan LAK, mana LP SAL ini ya? LP SAL dan LAK ini tetap akan dikonsol ke mana? Kebun gitu loh, tetap kebun. Jadi ini unik dia ya. Kalau secara satker dia punya LP SAL LAK. Tapi ketika dikonsol, yang 5 itu masuk ke apa namanya LKKL, sedangkan yang 2 ini masuk ke Kebun, gitu ya. Karena KKL kan nggak menerbitkan LAK, LKKL nggak menerbitkan LP SAL kan itu. Oke. Nah, ini mengenai komponen-komponen yang ada di dalamnya, secara umum itu sama dengan laporan keuangan yang ada di Satker non BLU yang selama ini teman-teman pahami, cuman bedanya adalah karena BLU ini merupakan entitas pelaporan, di sini ada aktivitas pembiayaan, ya enggak? Selama ini kan pembiayaan hanya ada di BUN. Nah, tapi untuk BLU ini ada aktivitas pembiayaan, dia bisa menerima pembiayaan, dia bisa melakukan pengeluaran pembiayaan. Tuh unik kan BLU? Sehingga di sini ada pendapatan, belanja, sebelum ada penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan ya. Nah, ini unik ya, cara dari BLU. Lalu apalagi di sini konsep-konsep pengakuan pendapatannya hampir sama semua dengan Satker non BLU, cuma bedanya kalau pendapatan BLU-nya ini bisa dikelola sendiri, tidak disetor kas negara, itu sudah bisa melakukan pendapatan kalau ada pengesahan ya. Dan ingat pendapatan BLU itu nanti ada 2, kita sebut ya, kelompoknya ada 2. Itu pendapatan BLU yang kita nyebutnya adalah DIPA rupiah murni, ada pendapatan BLU yang merupakan DIPA PNBP. Loh, artinya apa Pak? Yang namanya pendapatan PNBP dari DIPA rupiah murni adalah itu pendapatan PNBP yang bukan berasal dari layanan PNBP, layanan BLU. Contoh, misalkan STAN ini punya menghasilkan PNBP dari apa namanya? Pengembalian belanja, pengembalian belanja dari pegawai atau belanja barang yang dikembalikan dari tahun lalu, maka jadi PNBP. Ini kan PNBP bukan PNBP BLU, ya, tapi PNBP DIPA rupiah murni. Artinya dia nggak bisa dipakai buat membelanjai pengeluaran
dari Satker BLU, nggak bisa. Yang bisa adalah yang tadi, fungsionalnya apa? Dari layanan SPMB dan mungkin dari kerjasama diklat kita dengan Pemda, dengan instansi lain, itu bisa kita pakai. Gitu ya. Oke. Itu tentang keunikan pendapatan BLU, kemudian asasnya bruto ya, tidak dikompensasikan ini macam-macam, tapi sebenarnya ini bisa, yang neto itu dalam hal pendapatan sifatnya KSO ya, kerjasama operasi. Jadi kita kerjasama dengan pihak swasta, dapat uang, maka dinetkan jatahnya dia berapa, netonya kasih ke pemerintah. Itu pendapatan KSO BLU ya. Oke, ini ya. Oh ini sudah bilang di bawah kan ada pendapatan BLU dari KSO. Oke, kemudian saya pengen menggarisbawahi apa yang unik dari LRA ini selain aktivitas pembiayaan tadi. Bahwasanya, nah ini termasuk pendapatan bukan pajak pada BLU, ya, pendapatan layanan sumber masyarakat atau layanan yang diberikan ke entitas lain sama-sama pemerintah. Pendapatan hasil kerjasama, nih pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas dan pendapatan BLU lainnya, ya, ini ya. Jadi hibah pun dia merupakan PNBP. Jadi kalau dia masuk dari sini, ya ini hakikatnya adalah pendapatan BLU yang bisa digunakan oleh Satker BLU yang bersangkutan. Oke. Lihat ya. Nah, sebenarnya yang ini yang BLU. Terus pendapatan tadi yang saya bilang PNBP di Rupiah Murni, itu ya di luar ini. Yang tadi kayak misalkan pengumpulan belanja ya, kemudian ada pendapatan dari apa namanya? Sewa ruangan. Ya, itu juga bukan merupakan pendapatan BLU, ya. Lalu belanjanya gimana, Pak? Nah, belanjanya pun ada dua nanti. Ada belanja di Rupiah Murni, ada belanja di PNBP. Kalau belanja di Rupiah Murni, dia mekanismenya sama dengan satker lain, yaitu perlu SPM, SP2D. Tapi kalau belanja di PNBP, tidak perlu ada SPM dan SP2D. Ya, tuh. Oke, kemudian ya selisihnya akan jadi silpa sipa, oke, dan surplus di akhir tahun bisa dipakai langsung. Jadi menjadi sisa anggaran dia tahun berikutnya ditambah saldo kasnya dia kan gitu ya. Ini apabila BLU menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi yang banyak, maka BLU menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi yang mengalokasikan anggaran tersebut. Ya. Ya kayak ini kan dia kan tadi saya bilang ya, dia kan menerima dana titipan dari BUN. Ya, kalau dia dapat dana dari BUN ya dia punya laporan keuangan sendiri yang khusus akan dikonsolidasikan dengan BUN tadi. Dana bergulir atau investasi yang lain itu di sini ya. Oke, ini nanti bisa dilihat di sini apa yang menarik di sini di pendapatan ini. Kayaknya belum dikasih deh contoh-contoh pendapatan yang di Rupiah Murninya ini belum ada di sini. Contoh ini harusnya ada di sini. Oke, sekarang LPSAL itu seperti LPSAL yang ada di Siap ya. Oke, ini bisa dilewatin. Isinya standar ya dari SAL tambahin silpa menjadi akumulasi SAL gitu ya. Nah, LO apa yang membedakan LO BLU dengan LO yang non BLU? Kita lihat di sini ada isinya kan sama ya, konstruktornya ada pendapatan, ada beban, surplus defisit segala macam ya. Di sini ada yang unik bahwa pendapatan LO untuk yang Satker BLU ini ada namanya pendapatan dari alokasi APBN. Apa itu, Pak? Jadi nanti setiap Satker BLU itu merealisasikan belanja, ya, saya ulangi. Setiap Satker BLU merealisasikan belanja, artinya menerbitkan SP2DGU atau menerbitkan SP2DLS, itu kan berarti realisasi belanja nih. Ya. Pada saat itu, maka di jurnal kasnya adalah mengakui adanya realisasi belanja, tapi di jurnal akurannya mengakui adanya pendapatan dari alokasi APBN. Nah, menarik kan? Di sana ada uang belanja keluar, di sini ada pendapatan alokasi APBN. Nah, nanti kita lihat jurnalnya seperti apa ya. Oke, kemudian, kok begitu Pak? Ya, karena ini konsepnya biar dia setara dengan konsep yang PNBP, pengeluaran DIPA dari PNBP. Karena di DIPA PNBP kan ada pendapatan masuk, ada belanja yang keluar. Ya, sementara kalau di Rupiah Murni kok cuma ada uang keluar, uang masuknya nggak ada. Uang masuknya dari sini soalnya ada pendapatan alokasi APBN. Gitu. Sehingga nanti laporan operasional itu benar-benar mencerminkan kinerja dia, ya, yang berasal dari tugas fungsi dia. Gitu loh, ya.
Kemudian yang menarik lagi apa? Yang ini kan sama dengan di LRA ya. Oke. Kemudian apalagi di BLU ini, yalah pendapat pajak asas bruto sama ya. Oh, nah, beban BLU diakui pada saat sama dengan saat non BLU ya, timbulnya kewajiban, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi gitu ya. Oke, saya pikir ini ya hal penting yang perlu teman-teman ketahui. Oke, nanti kita bisa bedah lebih lanjut tentang laporan operasional BLU. LPE-nya juga standar dengan LP-LP yang telah kita pelajari di Satker non BLU. Oke, gampang ya. Nah, ini menarik di neracanya ini dia punya namanya nanti ada punya kas lainnya di bukan kas lainnya, kas dan bank di BLU. Nanti ada di sini ya kas dan bank di BLU. Ada kas nanti satu kas BLU yang belum disahkan atau kas di BLU yang sudah disahkan. Nanti ada di sana ya. Oke. Ada investasi jangka pendek karena dia memang bisa berinvestasi. Ada investasi jangka panjang juga dia boleh berinvestasi jangka panjang gitu ya. Kemudian apalagi yang menarik di sini, kas BLU mempunyai fungsi perbendaharaan, merupakan bagian dari SAL. Tadi saya bilang ya, setiap saldo bisa dari BLU itu jadi SAL gitu ya. Kemudian dana kas BLU yang bukan milik BLU diakui sebagai kas dan setara kas. Kas yang berasal dari sisa dana investasi PPN ini sebagai aset lainnya ya. Ini kan ada dana-dana yang dana bergulir yang belum digulirkan, nah itu akan menjadi aset lainnya ya. Karena itu uang titipan dari BUN gitu ya. Oke. Kemudian apa yang menarik di sini? Ada investasi jangka panjang ya. BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan menteri. Jadi atas persetujuan menteri, kalau BLU daerah atas persetujuan gubernur bupati wali kota. Tergantung dia BLU daerahnya tingkat provinsi atau tingkat kabupaten kota. Jadi jangan disangka BLU itu di pusat doang, di daerah pun ada BLU daerah. Tapi kita nggak bicara BLU daerah karena ini konteksnya Akpom 2 adalah akuntansi pusat. Ya. Kemudian walaupun kepemilikan pada BLU ada di BUN, tetapi investasi itu dilaporkan pada laporan keuangan BLU, ya. Oke. Ini jadi investasinya tetap ada di laporan keuangan BLU kan gitu ya. Lalu belum. Nih. Ada kas bendara pengeluaran ada karena ada di program ini kan kas pada BLU. Nanti kan ada kas pada BLU yang belum disahkan nanti gitu ya. Oke. Nah, karena dia seperti BUN, dia punya laporan arus kas. Ya. Tadi dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan ada transitoris. Secara umum, seluruh laporan keuangan tadi dikonsolidasikan dengan KL yang membawahinya, gitu ya. Adapun tadi laporan arus kas, terus saya bilang dikonsolkan ke laporan arus kas yang ada di Bendara UNG, dan laporan perubahan SAL juga dikonsolkan ke BUN, kan gitu ya. Oke. Nah, ini dalam rangka konsolidasian LKBLU dengan KL-nya, maka nanti ada reciprocal accounts, ada ayat junat timbal balik. Ya, seperti teman-teman melakukan konsolidasi SKPD dan PPKD, ingat ya, waktu di Akpom 1 seperti itu ya. Oke. Baik, dan ini yang terakhir di seksi ini adalah bahwasanya BLU itu bukan selamanya. Karena kalau BLU tidak memiliki kinerja terus selama bertahun-tahun dan dia tidak layak untuk sebagai satker BLU ya, dia akan bertransformasi kembali, bermetamorfosis kembali menjadi satker non BLU ya. Jadi kalau dia jadi satker non BLU ya laporan keuangannya ditutup pertanggal pencabutan statusnya sebagai BLU. Cuma sepengetahuan saya belum menjumpai saat ini satker yang tadinya BLU jadi non BLU. Kalaupun dia jadi non BLU itu naik kelas jadi BHMN, badan dari jadi PTNBH ya, kayak kampus-kampus seperti apa namanya UI, Unpad ya. Itu udah jadi PTNBH, IPB, Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Tadinya kan BLU mereka. Terus dia naik kelas menjadi PTNBH. Nah, kalau PTNBH itu pendapatannya bukan pendapatan PNBP. Nah, itu uniknya begitu. Ya, bukan pendapatan PNBP. Baik, itu ya teman-teman konsep umum tentang pengenalan BLU. Habis ini kita akan lebih lanjut lihat tentang konsep pengakuan, pengukuran di dalam Badan Layanan Umum. Jangan kemana-mana, setelah ini teman-teman istirahat dulu, break, minum. Nah,
Maka silakan kita akan lanjut ke sesi 2, yaitu tentang kebijakan akuntansi BLO. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.